Selamat hari Minggu adik-adik, puji Tuhan ya, kita boleh bertemu kembali untuk beribadah memuji Tuhan. Lalu senang adik-adik sudah siap di rumah masing-masing untuk memuji Tuhan. Sebentar juga kita mau dengar firman Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Siapkan hati kalian untuk beribadah menyembah Tuhan karena Tuhan senang kalau Dia dipuji dan dimuliakan. Kita mengucap syukur buat hari ini. Lalu saya minta adik-adik boleh mengambil sikap berdiri, kita menyanyikan pujian Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara aku setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara aku setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah indahnya. Kita menyanyi bertambah-tambah dalamnya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Sekali lagi. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Sekali lagi. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Kini tiba saatnya kita berdoa mengucap syukur untuk memulai ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Sekarang suaranya. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Sebentar lagi kami mau pulang minggu. Pimpin kami, berkati kami. Haleluya. Amin. Adik-adik, Tuhan kasih kita tangan, Tuhan kasih kita kaki untuk melakukan apa? Beraktivitas ya. Nah, kita mau olahraga sedikit buat pada hari ini. Kita mau nyanyikan lagu tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, lalu kita sambung dengan pujian Jalan Serta Yesus. Adik-adik tetap berdiri ya, kita menyanyi dengan penuh sukacita sambil melakukan gerakan sesuai dengan lagunya. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dibengkokkan, putar ke belakang, acung ke depan, dilentikan, ayo puji Tuhan. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, direntangkan, dibengkokkan, putar ke belakang, lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dibengkokkan, putar ke belakang, acung ke depan, dilentikan, ayo puji Tuhan. Kaki
Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Selalu mengiring Tuhan dalam suka, dalam duka, tetap setia jalan serta Yesus. Nah, kini tiba saatnya adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk minggu ini. Sebelum Lause bercerita, kita kembali menyanyikan satu pujian. Firman Tuhan ku dengar, dan kita mau melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita menyanyikan pujian ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini, hari yang Tuhan anugerahkan buat kami semua untuk datang beribadah, menyembah, memuji, memuliakan Tuhan, dan kini tiba saatnya untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Berkati firman Tuhan yang akan diberitakan, kiranya dapat menjadi berkat dalam hidup kami semua. Terima kasih, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, masih ingat tidak tema kita sekolah minggu pada bulan ini? Ada yang tahu? Mungkin saya ingatkan kembali ya. Tema kita dalam cerita sekolah minggu selama beberapa minggu yang sudah kita lalui di bulan November ini adalah bersyukur. Bersyukur sama dengan artinya berterima kasih. Mengucap syukur, mengucap terima kasih, sama saja. Nah, pada minggu yang pertama, Lause Wiwin bercerita tentang bersyukur buat alam yang Tuhan ciptakan. Intinya apa adik-adik? Kalian selalu berterima kasih kepada Tuhan yang menciptakan alam yang sungguh indah. Dan adik-adik diminta untuk tetap menjaga alam dalam tetap bersih, jangan membuang sampah sembarangan, memelihara alam ciptaan Tuhan dengan baik. Lalu pada minggu yang kedua, Lause Tiwi bercerita tentang apa? Bersyukur buat keluarga. Bersyukur ada papa, mama, ada kakak, adik, ada opa, oma yang selalu menyertai kita. Adik-adik bersyukur, doakan papa, mama selalu sehat, anggota keluarga yang lain, dan selalu sayang mereka dan cintai mereka, karena mereka adalah bagian dari hidup kita semua ya. Lalu yang ketiga, bersyukur apa? Lause Mary Chandra minggu lalu bercerita tentang bersyukur buat teman-teman. Wah, luar biasa kita punya banyak teman-teman. Kita juga harus selalu doakan teman-teman kita selalu sehat. Mereka teman kita di sekolah minggu atau di sekitar rumah, kita tetap dukung dalam doa buat mereka. Mereka teman kita buat cerita, buat bermain, senang ya punya teman yang baik. Nah, kali ini masih juga tentang bersyukur. Bersyukur buat apa? Bersyukur buat gereja. Loh,
gereja juga kita harus syukuri. Iya, gereja tempat kita beribadah. Adik-adik, kita sudah sekitar 8 bulan. Sudah 8 bulan kita tidak bisa datang ke sekolah minggu untuk beribadah karena ada pandemi virus corona. Waduh, padahal banyak di antara kita yang sudah rindu untuk bertemu dengan teman-temannya, rindu untuk datang memuji Tuhan di gereja. Dan selama ini adik-adik hanya dilayani melalui ibadah online. Mari kita tetap berdoa agar virus corona ini boleh berlalu sehingga kita bisa datang beribadah, bersyukur kepada Tuhan. Nah adik-adik, ketika kita bersyukur untuk gereja, untuk apa? Bersyukur ada tempat buat kita untuk beribadah memuji Tuhan. Lalu kalau kita datang ke gereja, perhatikan ya, kalau kembali kita beribadah sekolah minggu di gereja, kita harus jaga kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, jangan mengotor-ngotori tembok gereja. Kita harus rawat, kita harus pelihara karena gereja adalah rumah Tuhan, rumah tempat kita beribadah. Nah, kita akan menyaksikan video tayangan tentang Raja Salomo yang bersama-sama dengan bawahannya, mereka bagaimana mempersiapkan bahan-bahan untuk membangun sebuah gereja. Saat itu disebut Bait Allah. Raja Salomo membangun rumah Tuhan. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 1 sampai 38. Karena usia Raja Daud sudah tua, maka dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Salomo. Tuhan memerintahkan Raja Salomo untuk membangun rumah Tuhan atau bait suci. Di kerajaan Tirus yang jauh, ada sahabat Raja Daud namanya Raja Hiram ingin membantu Raja Salomo. Lalu Raja Hiram mengirimkan kayu aras dan kayu sanobar sebanyak yang Raja Salomo butuhkan. Raja Salomo menyuruh banyak sekali tukang pahat untuk mencari batu yang bagus. Kemudian Raja Salomo juga mengumpulkan emas, perak, tembaga dan kain yang terbaik. Akhirnya rumah Tuhan itu telah selesai dibangun oleh Raja Salomo selama 7 tahun. Raja Salomo juga mempersiapkan segala perlengkapan yang ada di dalam rumah Tuhan. Karena tabut perjanjian masih berada di kota Daud, maka harus dipindahkan ke kota Yerusalem. Para imam itu meletakkan tabut perjanjian ke ruang Maha Kudus. Tiba-tiba muncullah awan putih kemuliaan Tuhan, yaitu tanda kehadiran Tuhan semesta alam. Salomo berlutut dan menadahkan tangannya serta berdoa agar Tuhan selalu menyertai bangsa Israel. Raja Salomo berkata kepada semua rakyat Israel agar selalu mematuhi segala perintah Tuhan. Semua orang Israel memuji Tuhan dan bergembira karena Tuhan sangat baik. Sudah lihat tayangannya ya? Bagaimana Raja Salomo dipakai oleh Tuhan untuk membangun bait Allah yang besar. Baitnya sungguh megah, di dalamnya itu sampai dilapisi dengan emas. Bagaimana orang yang bekerja, sangat banyak orang yang bekerja, turut bekerja mengambil bagian untuk
membangun bait Allah. Ada yang mengangkat kayu, ada yang memahat batu. Wah, semuanya bekerja dengan apa? Dengan penuh sukacita. Mereka senang sekali bekerja karena mereka tahu mereka mau buat rumah untuk Tuhan. Mereka mau buat rumah untuk datang beribadah menyembah kepada Tuhan. Mereka semua lakukan dengan penuh sukacita, dengan sangat senang terlibat di dalamnya. Nah, adik-adik, seperti yang Lause sebutkan tadi sebelum video ini ditayangkan, kalau kita ke gereja, kita juga memperhatikan rumah Tuhan, harus menjaga kebersihan, tidak boleh buang sampah sembarangan, sisa-sisa makanan kalau ada di lantai diambil lalu dipungut, dibuang ke tempat sampah. Kulit-kulit makanan atau bekas-bekas minuman air gelas jangan dibuang sembarangan, atau juga tisu. Demikian juga kalau gunakan toiletnya, jangan buang sampah juga di dalam toilet. Wah, adik-adik harus memperhatikan ya kebersihan gereja. Kita bersyukur kita punya gereja, tempat kita datang beribadah. Dan kita bersyukur adik-adik ya, tetap beribadah di rumah masing-masing melalui ibadah online dari gereja juga. Jadi dimanapun adik-adik berada tetap bersukacita memuji Tuhan. Itulah fungsinya kita, mengapa kita harus bersyukur, berterima kasih karena Tuhan membuat kita bisa beribadah di gereja untuk memuji namanya. Biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Kita mau cinta rumah Tuhan dan kita mau terlebih lagi cinta kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kita punya ayat hafalan minggu ini ya. Dengar baik-baik. Ayat hafalan kita diambil dari Mazmur 122 ayat 1 yang berbunyi, Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Mazmur 122 ayat 1, Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Kiranya jadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Anak monyet di atas pohon, anak burung di dalam sangkar, anak cacing di dalam tanah, anak Tuhan di dalam gereja. Yang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan. Anak monyet di atas pohon, anak burung di dalam sangkar, anak cacing di dalam tanah, anak Tuhan di dalam gereja. Kan namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan. Teman-teman jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Bye-bye. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Kini tiba saatnya untuk kita tetap dukung pelayanan sekolah minggu kita melalui persembahan. Adik-adik boleh lewat papa mama transfer ke nomor rekening yang ada di layar yang tertulis. Adik-adik boleh kirim ke sana atau juga boleh dibawa langsung ke gereja. Nah, kita menyanyikan pujian bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan,
Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Mari kita mendoakan untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, berkati tangan-tangan yang memberikan persembahan menjadi berlipat ganda. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, puji Tuhan ya, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Kiranya semua puji-pujian yang tadi kita sudah nyanyikan bersama, adik-adik juga menyanyikan dengan sepenuh hati, dan biarlah itu semua menyenangkan hati Tuhan. Lause mau kasih beberapa pesan buat adik-adik sekolah minggu ya. Selama masa pandemi corona ini, tetap melakukan 3 protokol kesehatan. Yang pertama apa? Tetap memakai masker ketika berada di luar ruangan atau di luar rumah. Lalu yang kedua, menjaga jarak dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, khususnya orang asing. Kita tidak tahu apakah mereka sehat atau tidak, sebaiknya harus menjaga jarak. Lalu yang ketiga, rajin mencuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir. Dan kita berdoa ya adik-adik agar pandemi virus corona ini boleh berlalu dari kehidupan kita sehingga kita boleh bebas kembali beraktivitas dan melakukan kegiatan kita yang lainnya. Lalu pesan Lause yang kedua, adik-adik jangan lupa ya, untuk perayaan Natal sekolah minggu kita, sekolah minggu mengadakan kontes foto bersama dengan keluarga. Judulnya Christmas with My Family. Nah, adik-adik bersama dengan papa mama, bersama adik kakak, mengambil foto dengan tema latar Natal dalam keluarga adik-adik masing-masing. Nanti dikirim paling lambat tanggal 13 Desember, kirimnya ke nomor HP Lause Wiwin. Ya, nanti dicantumkan nomornya ya. Lalu akan diumumkan pada saat perayaan Natal sekolah minggu tanggal 20 Desember tahun 2020. Adik-adik semuanya harus ikut. Ada hadiah menarik yang menanti buat kalian semua yang berhasil menang. Lalu pesan Lause yang ketiga, adik-adik boleh tetap dukung untuk khususnya Natal kita. Seperti biasa setiap tahun ada persembahan khusus untuk Natal. Adik-adik boleh mengirimnya lewat transfer ke rekening Lause Charles yang ada tertulis ya, ataupun juga boleh bawa langsung ke sekolah minggu, ke gereja, dituliskan untuk persembahan Natal sekolah minggu. Oh iya, kalau adik-adik mengirim lewat transfer, lewat rekening bank, harus kasih keterangan juga ya, keterangan untuk persembahan Natal sekolah minggu. Jadi 3 pesannya, ikut protokol kesehatan, lalu yang kedua lomba foto Natal bersama keluarga, lalu yang ketiga persembahan kasih untuk Natal sekolah minggu. Terima kasih, kiranya adik-adik boleh memperhatikan semuanya itu, dan Lause tetap doakan adik-adik tetap dalam sehat, terpelihara dalam pemeliharaan Tuhan, dan kita jumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.